Oh, ketemu dan ngurusin nasabah yang ngeyelan. Oh, ketemu dengan nasabah yang sok pinter. Ada senian. Terus belajar dan memampukan diri. Dan kabar baiknya, panjenengan sedang berada di lingkungan yang bisa langsung melihat contohnya. Tugas kita bekerja adalah ibadah. Amin. Anda setuju? Oke. Mas, tapi kalau pas nyambut gaya kadang-kadang kan aku kesel ya mas, gitu kan? Wajar nggak? Wajarlah. Supaya panjenengan tidak merasa capek kalau tiba-tiba muncul rasa yang kemudian membuat kita tidak yang nyaman karena bekerja. Coba Anda lihat dan ingat ini. Di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung kita. Bekerja yang namanya berat, seberat-beratnya lahirnya. Kalau kita berbicara tentang bekerja yang harus sangat keras, di luar sana ada orang-orang yang sekeras melebihi berkali lipat yang kita kerjakan. Hasil dan kesempatan tidak sebanyak kita. Kalau kita bekerja, ngomong, banyak hal yang harus ditanggung. Di luar sana banyak orang yang menanggung lebih luar biasa. Kalau kita berbicara tentang bekerja yang keselamatannya terancam di luar sana, lebih banyak orang juga mengalami keadaan-keadaan yang tidak sebaik kita. Kalau ada di antara kita yang masih merasa malas-malasan bekerja, lihat gambar itu. Dengan keterbatasannya berupaya untuk melakukan yang terbaik. Dengan keterbatasan fisiknya dia berupaya untuk terus menghasilkan. Kita yang dikaruniakan kesehatan, kecukupan. Naudzubillahi min dzalik, kalau kita tidak sekeras dan tidak serajin mereka ini. Mudah-mudahan orang yang sedang kita saksikan gambarnya dikaruniakan panjang umur, sehat dan rezeki yang banyak. Amin. Teman-teman sekalian, saya nitip pesan ini, dan mudah-mudahan panjenengan juga berkenan untuk memberikan tahu kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kerja pancen rekoso, nanging luwih rekoso yen ora kerja. Bener nggak itu? Kerja pancen rekoso, nanging luwih rekoso yen ora kerja. Kedua ini yang menjadi menarik. Ojo mbok sia-sia gaweanmu sanajan anane iku wis nyumbang akeh kanggo uripmu lho. Jangan pernah kau sia-siakan itu. Bisa nyekolahke anak, bisa punya kendaraan, bisa untuk ngiyup, bisa makan dengan penuh sehat. Karena kita punya pekerjaan loh, punya kesempatan diakui, mengaktualisasikan diri. Nih, kalau yang tidak bisa berbahasa Indonesia, biasa saya ingatkan, bekerja memang berat, namun lebih berat kalau tidak bekerja. Yang berikutnya, jangan kau sia-siakan pekerjaanmu meskipun adanya cuma itu. Ingat, telah menyumbang banyak untuk hidupnya. So, teman-teman sekalian, mari. Nah, kenapa kepemimpinan penting? Setelah kita benerin tadi mindsetnya, panjenengan baru sekarang meyakini nih, organisasi itu membutuhkan sekali para pemimpinnya benar dengan apa yang dipunya di mindsetnya. Coba kita tengok ini nih. Nih, kalau kita berbicara tentang 3 kunci sukses pengelolaan SDM, di sana nggak cuma berbicara tentang yang namanya mindsetnya doang, tetapi juga berbicara tentang sistemnya. Dan yang terakhir, kepemimpinannya di sana. 2 hal ini sudah kita punya nih. Sistem insya Allah lah. Kita juga selalu dibenerin. Mudah-mudahan ini menjadi bekalnya kita. Yuk kita lihat berikutnya. Nah, saya senang boleh tepuk tangan untuk film kita. Keren ya. Ada yang mau komentar nggak, itu film tentang apa? Pasti akan ngomongin tentang leadership. Selain tentang kepemimpinan, kita diingatkan nilai-nilai apa ya? Semangat, pantang menyerah, perjuangan, kekompakan, ide-ide baru. Yes. Ada lagi yang lain? Kebersamaan, problem solving, setuju, komitmen. Tepuk tangan untuk kalian semua yang luar biasa. Kaseus. Thank you bebe. Dan satu hal penting yang jangan pernah lupa. Ketika kita sudah sepakat menjadi satu tim, ada yang namanya konsekuensi. Ketika kita sudah memilih, ada yang namanya konsekuensi.
Teman-teman, besok kita pakai kaos putih, celana putih, sepatu putih. Kalian siap-siap. Padahal dia nggak punya sepatu putih loh. Karena dia udah satu tim, komitmen. Konsekuensi ikut dari tim ya begini. Teman-teman, besok kita pakai baju yang seragam hijau kita. Ya sudah, berupaya. Wah, kemarin Cik Tanggurung garing ya. Gak ada alasan. Teman-teman, BMT kita di 2025 ini punya komitmen untuk begini-begini. Oke, siap. Ketika kita sudah sepakat menjadi seorang pemimpin, salah satu yang kita jaga adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang melekat. Kita tengok satu pernyataan yang berikutnya. Nih, hal lain yang kita sedang pelajari di antaranya. Dan harus kita latih sebagai seorang pemimpin atau leader adalah satu. Bagaimana membuat orang tertarik mengikuti. Ini sepele loh. Untuk membangun orang dulu, kita pertama sih membuat orang dulu tertarik sama kita nih. Supaya gelem. Nah, ini ilmunya harus banyak ini. Pengalamannya harus terus dilatih. Yang kedua, kita diingatkan untuk bagaimana menguasai keterampilan mempengaruhi. Wah, kita nggak punya sepatu nih. Kita semua tidak mau melepas sepatu nih. Supaya orang mau melakukan butuh sesuatu loh. Tugas kita untuk mendevelop orang, kita harus punya keterampilan ini. Bagaimana menjadi orang yang membuat tertarik mengikuti kita. Sama satu lagi, punya keterampilan untuk mempengaruhi orang lain. Kita tengok selanjutnya. Nah, menjadi pemimpin yang menjadi menarik adalah satu, pasti perubahan karir, ya kan? Kalau ngomongin perubahan karir itu diantaranya fasilitas berbeda, kesempatan, kepercayaan berbeda, dan peluang yang berbeda. Yang tidak boleh lupa kalau kita sudah berbicara itu adalah tantangan. Apa tantangannya? Nih, kita tengok nih. Satu, Anda mesti ingat kalau kita sudah jadi pemimpin itu, ini yang dikenal dengan namanya pemimpin 360 derajat. Nih, Anda di tengah itu, ya kan? Anda punya tanggung jawab ke atasan, Anda punya tanggung jawab mengembangkan tim Anda, bawahan Anda, tapi Anda juga punya teman selevel, ya kan? Nah, kalau kita sudah ngomong seperti itu, tantangannya apa saja? Satu diantaranya, ketegangan. Anda ditarik-tarik itu. Wah, ini kalau dikupas nggak selesai seharian ngomongin ini. Tapi minimal kita tahu deh, oh, jadi pemimpin itu ternyata tantangannya diantaranya itu ya ketegangan, tekanan karena terperangkap di tengah ini. Atasan menuntut ini di bawah, Pak jangan gitu dong Pak. Temenannya ayolah, ya kan? So Anda mesti kuat nih. Yang kedua tantangannya nih, kefrustrasian. Mengikuti seorang pemimpin yang tidak efektif. Kadang-kadang gemes gak? Ya Allah, ini udah cepet-cepet PC gitu. Ya kan? Ini tantangan loh. Tapi gimana-gimana beliau pemimpinku Yang ketiga, tantangan banyak topi nih, peran yang kita mainkan. Kadang menjadi teman, kadang menjadi atasan, kadang menjadi boe, kadang sebagai bapaknya, ya kan? Kadang jadi tukang kreditnya. Terus kan menggunakan saya kira itu korong. Oh gitu-gitu kan? Itu tantangan kita nih. Tantangan berikutnya, egonya kita nih. Anda kerap bersembunyi di tengah nih. Anda nggak kelihatan nih. Menumbuhkan ini belum kelihatan nih. Padahal Anda bekerja nih, gak apa-apa. Menjaga ego Anda supaya Anda masih, punya kesempatan dulu nih, tak tahan sih. Tantangan pemenuhan pemimpin lebih suka di depan daripada di tengah. Ini luar biasa loh, banyak orang kan begitu kan. Padahal kita harus di tengah nih. Berikutnya tantangan visi. Memperjuangkan visi menjadi lebih sulit daripada karya. Oke teman-teman sekalian, ingat perubahan terjadi di mana-mana dan semakin cepat. Sepakat ya? Sekarang itu aturan bergantinya cepat sekali. Orang yang kita pimpin itu informasinya bergantinya cepat sekali. Dan yang menjadi menarik catatan tentang perubahan adalah ini. Kalau laju perubahan dalam organisasi kita lebih lambat, atau laju perubahan di luar organisasi kita lebih cepat, sementara kita tidak berubah, maka itu saat akhir bagi organisasi kita sudah dekat. Organisasi yang lain sudah berpicu dan berpacu dengan bagaimana mengembangkan dirinya. Kita enak-enakan, gak pernah mau melakukan perubahan-perubahan. Itu berarti tanda-tanda kita sudah. Termasuk kalau kita ngomongin diri sendiri. Para kepala cabang yang lain sudah mau berubah. Para area manajer yang sudah mau melakukan perubahan.
Anda enak-enakan gak mau berubah, ingat sama kita. Ini contoh yang selalu diingatkan oleh Pak Mas Yudi kita, integritas nomor 1, produktivitas kemudian berlanjut di belakangnya. Ini kalau nggak bisa didandani ya sudah selesai. Jadi kalau kita sudah diingatkan, kita nggak mau mengubah diri tentang hal itu, ya sudah selesai kita. So harus hati-hati. Mari kita lihat nih catatan berikutnya. Apa sih kita lakukan nih? Kalau kita sudah ngerti nih, wah kita harus berubah berarti nih. Maka kenapa kita ngumpul di sini? Setiap 4 bulan kita ketemu, ngobrol bareng-bareng. Karena kita pengen belajar membenahi sesuatu dari yang kecil dan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nih, beranilah memulai untuk memimpin dari diri sendiri. Ayo kita sendiri dulu nih. Kemudian selain itu kita diingatkan dari hal kecil dan mulai hari ini.